3. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat terjadi ketika zat berpindah dari satu wujud ke wujud lain karena perubahan suhu atau tekanan. Jenis-jenis perubahan wujud zat. Meleleh, proses perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya, es yang meleleh menjadi air. Membeku, proses perubahan wujud dari cair ke padat. Contohnya, air yang membeku menjadi es. Menguap, proses perubahan wujud dari cair ke gas. Contohnya, air yang mendidih dan berubah menjadi uap. Kondensasi, proses perubahan wujud dari gas ke cair. Contohnya, uap air yang mengembun di permukaan dingin. Sublimasi, proses perubahan langsung dari padat ke gas tanpa melewati wujud cair. Contohnya, es kering. CO2 padat yang menguap tanpa mencair. Deposisi, proses perubahan langsung dari gas ke padat. Contohnya, pembentukan salju dari uap air di udara. Contoh perubahan wujud zat. Meleleh, es batu meleleh menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Membeku, air membeku menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Mengembun, uap air mengembun di permukaan kaca dingin. 4. Perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat. Menguji teori atau hipotesis yang kita miliki. Mempelajari keterampilan praktis. Laboratorium memberikan pengamatan langsung dalam menggunakan alat sains seperti mikroskop, termometer, dan timbangan. Pengamatan yang lebih mendalam. Di sini siswa dapat melakukan pengamatan terhadap fenomena alam yang sulit dilihat tanpa bantuan alat. Contoh, di laboratorium IPA, kita bisa melakukan percobaan untuk mengamati perubahan warna saat larutan asam dicampur dengan larutan basah, atau mengamati perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan menggunakan mikroskop. Alat-alat yang sering digunakan di laboratorium IPA antara lain mikroskop digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil seperti sel. Bejana ukur digunakan untuk mengukur volume cairan. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Keamanan di laboratorium. Penggunaan alat pelindung diri APD seperti kacamata pelindung, sarung tangan, dan jas laboratorium sangat penting untuk menghindari kecelakaan saat melakukan percobaan yang melibatkan bahan kimia atau suhu tinggi. Terima kasih.